Selamat pagi, sidang jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat berjumpa kembali, bersekutu bersama-sama. Khususnya hari ini adalah hari yang khusus bagi kita umat Tuhan, Jemaat Grogol dan umat Tuhan seluruh dunia. Bahwa hari ini adalah hari karya terbesar Allah yang kita peringati. Hari Paskah, hari pengorbanan Kristus, Anak domba Allah yang telah menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Hari yang dikenal dengan Jumat Agung, di mana hari ini yang penuh berkat Allah, kuasa Allah yang membebaskan, menyelamatkan manusia melalui Kristus yang tersalib di atas bukit Golgota. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersyukur bahwa kami masih ada dan kami siap menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Itu sebabnya kami mohon kiranya berkat dan kasih karunia Allah turun atas kami. Kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, dari awal pertengahan sampai selesainya. Ibadah kami jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini, yang sama-sama merayakan, memperingati hari pengorbanan Kristus bagi dunia dan bagi kita. Sekalipun dalam situasi kondisi dunia yang menyulitkan kita berkumpul bersama-sama di satu tempat seperti yang rutinitas kita buat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Tapi hari ini adalah suatu hari yang spesial, di mana umat Tuhan harus menyembah Tuhan, berbakti bersama-sama di rumah masing-masing. Itu luar biasa, saudara. Dan ini suatu momen terbaik bagi kita untuk mengadakan perenungan secara pribadi, keluarga, merenungkan dari dekat apa yang telah dikerjakan Allah di atas bukit Golgota. Untuk itu saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang saya dapat atau ambil dari Injil menurut Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Kita perhatikan bersama, saya akan baca demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ dan berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah bangkit, yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Dan
ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebdeus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah nas pembacaan kita pagi hari ini. Dari bacaan yang kita sudah dengarkan bersama, saya mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat menarik menjadi topik renungan kita, yaitu kesaksian kepala pasukan saat penyaliban. Kesaksian kepala pasukan saat penyaliban. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu meninggalkan banyak kenangan, banyak kesan dan banyak hal yang menarik untuk dipelajari, direnungkan oleh gereja, oleh orang percaya sepanjang hidup ini. Hal-hal yang sangat menarik adalah bahwa proses hukum bagi Yesus itu sebenarnya cacat hukum. Karena setelah diteliti, diperiksa oleh gubernur dan oleh Raja Herodes, tidak ditemukan satu kesalahan di mana dia harus dihukum mati, harus dibunuh. Tidak ada. Tapi akhirnya vonis yang dijatuhkan kepada Yesus adalah hukuman mati, hukuman gantung, yang hanya dapat dilakukan oleh penjahat kelas kakap di dunia ini, yang biasanya digantung, disalibkan. Itu hukuman yang terkutuk, saudara-saudara. Tapi keputusan ini diambil oleh pemerintah, Gubernur Pilatus, oleh karena terdesak oleh desakan massa yang sedang mendemo dan merangsek masuk ke dalam pengadilan. Pada saat itu Pilatus tidak bisa berdiri tegak dalam mengambil keputusan. Dan secara politis dia ingin mengambil hati rakyat dan menyenangkan hati rakyat. Sehingga biasanya pada hari raya besar ada tawanan, ada terpidana mati yang biasa dibebaskan. Maka ditawarkanlah Barabas, seorang penjahat pembunuh. Dan akhirnya massa berteriak, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas bagi kami, dan hukum mati diberikan kepada Yesus. Dan akhirnya Pilatus tidak mau mengambil risiko dan dia mengikuti suara massa, suara rakyat, dan dia memutuskan bahwa Barabas dibebaskan, penjahat dibebaskan, dan Yesus disalibkan, dihukum sebagai terpidana mati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, putusan sudah jatuh. Tinggal hukuman mati penyaliban segera dilaksanakan. Dan selanjutnya acara ini diserahkan kepada prajurit-prajurit Romawi yang mengawal putusan pengadilan, yang mengawal putusan hukum untuk melaksanakan proses hukum, yaitu hukuman mati. Prajurit-prajurit dikemandani oleh satu komandan, itu disebut kepala pasukan, sebagai eksekutor lapangan. Saudara-saudara, Yesus mulai diproses, digiring, disiksa, dianiaya sampai di atas kayu salib. Dia digantung, dia diolok, dia diludahi, dan segala macam penghinaan, segala macam fitnaan, segala macam ejekan diberikan kepada Yesus, baik melalui prajurit-prajurit maupun melalui para imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terlibat dan berkompromi dalam pembunuhan Yesus pada saat itu, saudara. Sampai di atas bukit Golgota, Yesus sudah tergantung. Injil Markus mencatat bahwa dari pukul 9 Yesus sudah digantungkan di atas kayu salib.
Sementara Yesus tergantung di kayu salib, kesempatan di mana orang-orang mengejek, mengolok dia dan bermacam-macam penghinaan, semua dituduhkan, diarahkan kepada Yesus. Tidak ada pembelaan dari Yesus. Allah meninggalkan dia seorang diri. Allah meninggalkan dia untuk melaksanakan tugas dan misinya ke dalam dunia. Bahwa dia harus mati. Dan pada puncaknya kita melihat dalam pembicaraan kita tadi bahwa pada pukul 12 sampai jam 3 kegelapan terjadi di sekitar penyeliban, bahkan mungkin sekitar Palestina. Gelap gulita terjadi, perkabungan terjadi, saudara-saudara. Kuasa kegelapan merajalela di sekitar itu, saudara-saudara. Seolah dia menyatakan bahwa dia sudah menang, saudara-saudara. Apakah betul demikian? Injil Matius mencatat, Lukas mencatat bahwa kegelapan terjadi dan tirai dalam bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu terjadi pada jam 3. Dan disusul dengan gempa bumi yang terjadi. Bukit-bukit terbelah, saudara-saudara. Bahkan kuburan terbuka. Orang-orang kudus yang ada dalam kubur itu dikatakan bangkit. Dan pada hari kebangkitan Kristus, orang-orang saleh yang bangkit itu dikatakan masuk ke kota kudus. Ya, masuk kota Yerusalem. Dan disaksikan banyak orang. Tapi kita tidak mau bahas masalah itu. Tapi itu peristiwa yang terjadi. Itu hal yang menarik terjadi yang direkam khususnya oleh kepala penjara, saudara, yang melihat langsung. Ia dicatat oleh para penginjil, saudara. Yesus di atas kayu salib, dia berteriak menyerahkan nyawanya. Dikatakan bahwa dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dalam Injil Markus dikatakan, Eloi, Eloi. Itulah bahasa Syria. Eloi, Eloi sama saja, Eli, Eli. Kenapa engkau meninggalkan aku? Dan Injil Yohanes mencatat satu pernyataan yang jelas bahwa dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Dia mati menyerahkan nyawanya. Dia bukan mati karena sebagai mati syahid, tidak. Dia menyerahkan nyawanya. Dengan rela dia mati, dengan rela dia menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada hal yang paling menarik adalah kepala pasukan yang bersaksi, yang memberikan klarifikasi tentang siapa sebenarnya Yesus itu yang disalibkan. Kepala pasukan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, jadi dia tidak tahu seluk-beluk proses hukum ini, tapi dia hanya melaksanakan dan mengawal keputusan pemerintah bahwa Yesus dikategorikan sebagai penjahat dan harus dihukum mati, dan mereka laksanakan itu. Dan sangat menarik bahwa setelah melihat peristiwa yang terjadi di atas Bukit Golgota saat kematian Yesus Kristus itu, dia melihat kegelapan terjadi selama 3 jam. Dia melihat gempa bumi. Dia melihat gunung-gunung terpecah, bukit-bukit batu terbelah, dan suara Yesus yang nyaring waktu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan kepala penjara mengambil satu keputusan, suatu kesimpulan, suatu analisis, dan dia bersaksi. Dia memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya yang mati ini adalah orang benar. Itu Rasul Yohanes, Rasul atau
Injil Lukas mencatat itu. Sesungguhnya orang ini adalah orang benar. Dalam Matius dan Markus ditulis bahwa kepala penjara itu dengan rasa takut setelah peristiwa itu terjadi, dan dia katakan, sesungguhnya dia adalah anak Allah. Sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Sesungguhnya Yesus adalah orang benar. Itu dinyatakan di depan salib Yesus dan di depan banyak saksi. Yang mendengar itu kepala imam, orang imam kepala, ada orang-orang Farisi dan semua orang-orang yang memusuhi Yesus ada di situ, termasuk para prajurit yang telah menyiksa Yesus. Bahkan dia sendiri yang telah memerintahkan para prajuritnya, saudara. Tapi dia mengambil keputusan, dia mengambil sikap dan pernyataan bahwa sesungguhnya yang disalibkan ini, yang mati ini bukanlah manusia biasa, bukanlah penjahat, dia orang benar, dia tidak bersalah. Dia bukan penjahat, tapi dia adalah anak Allah, dia Allah yang sesungguhnya, saudara. Itu kesaksian daripada komandan ini, luar biasa. Dari pernyataan yang tegas ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dia menegaskan sebenarnya bahwa Yesus yang tersalib bukanlah penjahat, bukanlah nabi palsu, bukanlah penyesat, tetapi dia adalah, sekali lagi, orang yang benar, anak Allah. Karena yang pantas menjadi korban menyelesaikan misi Kristus adalah orang yang benar, dan yang benar itu adalah Allah sendiri yang benar. Yesus adalah Allah yang menyatakan diri sebagai anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di atas bukit Golgota, kepala pasukan ini, kalau boleh saya katakan, dia berkhotbah dengan tegas, ingin menyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sekali lagi, menjadi pelajaran berharga bagi mereka, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan terhadap Yesus, tuduhan yang dilakukan kepada Yesus sebenarnya secara hukum adalah tidak benar. Bahwa Yesus tidak bersalah, dia orang benar. Yesus bukan penyesat, Yesus bukan penyesat bagi ajaran agama Yahudi, tapi dia adalah Allah yang benar. Sesungguhnya Yesus adalah anak Allah yang berkuasa dan memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat dunia ini. Itu hanya dapat dikerjakan oleh oknum yang benar dan oleh Allah sendiri, Yesus, yang dapat mengerjakan itu. Kesaksian ini bisa disejajarkan dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ia menyatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, dibuat Allah menjadi dosa. Karena apa? Karena kita, karena manusia. Supaya apa? Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan. Kita dibenarkan, kita diuntungkan di hadapan Allah. Itu khotbah misi atau khotbah penginjilan yang dikumandangkan di depan salib Yesus di atas bukit Golgota. Dan kalau boleh saya katakan, ini khotbah penginjilan yang pertama. Sebelum para rasul-rasul berikutnya menginjil dan bersaksi, tapi terlebih dahulu kepala pasukan ini sudah mengumandangkan dan mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Allah yang benar, yang pantas menjadi korban tebusan bagi dunia ini dan bagi manusia. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran bagi kita bahwa sekalipun dalam situasi yang sulit, yang tidak terduga, kepala pasukan tegas, berani menyatakan kebenaran
di hadapan massa, di hadapan musuh-musuh Yesus, bahkan di hadapan dunia ini, saudara. Bahwa sesungguhnya yang tersalib itu adalah orang benar. Sesungguhnya yang tersalib itu adalah anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapkah kita untuk menjadi saksi dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun? Kepala penjara tidak bersaksi, tidak berkhotbah di gereja atau di gedung-gedung katedral dan di tempat-tempat yang ramai, di tempat yang tidak memungkinkan. Dia sudah memproklamirkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah orang yang benar, Allah yang benar, saudara. Beranikah kita menyatakan kebenaran ini? Siapkah kita untuk menjadi saksi seperti yang dilakukan kepala penjara ini? Inilah tantangan misi bagi gereja. Jangan kita menutup mata dan menutup mulut tatkala kita diperhadapkan dengan situasi atau momen di mana kita harus bersaksi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah berita Paskah. Itulah berita agung yang harus dikumandangkan kepada dunia, supaya dunia mengerti bahwa yang tersalib sekali lagi adalah Allah yang benar, yang datang ke dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan kudus, pekerjaan besar yang menjadi kurban tebusan bagi dosa seisi dunia. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, sekalipun sulit kita pahami, tetapi fakta berbicara bahwa pernyataan ini sudah berkobar dan terlaksana pada saat-saat yang tidak kita pikirkan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Belajarlah kepada kepala pasukan ini dalam situasi apapun, bukan secara kebetulan, tapi ini adalah suatu sikap yang benar, yang tegas, yang dinyatakan kepada dunia bahwa sesungguhnya Yesus adalah orang benar dan Yesus adalah anak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Selamat Paskah. Sampai jumpa pada hari kebangkitan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas perenungan tentang firman-Mu, pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah dikerjakan secara tuntas. Dia mati untuk kami, Dia dikorbankan untuk kami, agar kami menjadi orang yang benar, dikuduskan oleh darah Kristus. Haleluya. Kuatkan teguhkan kami semua. Kiranya berkat dan kasih karunia Allah memberkati kami semua, sehingga dalam perayaan Paskah ini Tuhan, hidup kami, hati kami, pikiran kami diarahkan ke Bukit Jurjuta, di mana di atasnya berkumandang kebenaran Allah yang sejati, di mana Yesus satu sisi Dia mati, tapi satu sisi dijelaskan, dikumandangkan bahwa Dia adalah orang benar, orang yang tidak bersalah, tapi Dia adalah anak Allah. Terima kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah turun atas kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.